Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan membahas tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena sebenarnya setiap hari kita hidup di dalam sebuah sistem ekonomi. Hanya saja sering kali kita tidak menyadarinya saat kita membeli makanan, menggunakan uang elektronik, bekerja, membuka usaha online, atau bahkan harga kebutuhan pokok naik. Semua itu merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh sistem yang digunakan suatu negara. Banyak orang berpikir bahwa ekonomi hanya berkaitan dengan uang dan perdagangan. Padahal ekonomi jauh lebih luas dari itu. Ekonomi berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimana sumber daya digunakan, dan bagaimana kesejahteraan masyarakat dibangun. Karena itulah, setiap negara membutuhkan sistem ekonomi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Pada materi ini, kita akan memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja, apa perbedaan antara sistem kapitalis, sosialis, dan syariah, serta mengapa ekonomi syariah dianggap sebagai sistem yang berusaha menyeimbangkan antara keuntungan, moral, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, teman-teman, materi ini bukan hanya dipelajari di kelas, tetapi sangat dekat dengan kehidupan yang sering kita alami di sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu memahami sistem ekonomi. Teman-teman semuanya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekonomi syariah, ada salah satu hal yang penting untuk kita pahami terlebih dahulu, yaitu mengenai sistem ekonomi. Kenapa sih pembahasan ini sangat penting? Karena sebenarnya seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari ekonomi. Bahkan tanpa kita sadari, sejak bangun tidur sampai kembali tidur lagi, kita selalu berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Contohnya, ketika kita membeli sarapan, menggunakan kendaraan untuk pergi ke kampus, membeli paket internet, membayar uang kuliah, atau bahkan ketika orang tua kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Semuanya itu termasuk dari bagian kegiatan ekonomi. Hal-hal sederhana seperti itu menunjukkan bahwa ekonomi bukan suatu yang jauh dari kehidupan kita, tetapi justru sangat dekat dengan selalu yang kita alami di setiap hari. Secara sederhana, sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur seluruh kegiatan ekonomi masyarakatnya agar hidup dapat terpenuhi dengan baik. Sistem ekonomi mengatur bagaimana barang diproduksi, bagaimana barang didistribusikan, siapa yang menentukan harga, siapa yang mengelola sumber daya, dan bagaimana kekayaan dibagikan kepada masyarakat. Kalau kita menyederhanakannya lagi, sistem ekonomi itu seperti aturan dalam sebuah permainan. Misalnya, dalam pertandingan sepak bola, ada aturan bermain, jumlah pemain, pelanggaran, dan siapa yang menjadi wasit. Tanpa aturan, pertandingan pasti akan kacau. Semua pemain bisa bermain sesuka hatinya,
dan pertandingan tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dalam kehidupan ekonomi. Kalau tidak ada sistem ekonomi, maka kegiatan ekonomi akan berjalan tanpa arah. Perusahaan besar bisa bebas menguasai pasar. Harga barang-barang bisa naik tanpa terkontrol. Dan akhirnya muncul ketidakadilan sosial. Karena itulah sistem ekonomi dibutuhkan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara lebih baik. Teman-teman, sistem ekonomi juga muncul karena adanya masalah dasar dalam kehidupan manusia, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Semua orang pasti ingin hidup nyaman dan sejahtera. Semua orang ingin memiliki rumah yang layak, pendidikan yang bagus, pekerjaan yang baik dan cukup, kendaraan, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, masalahnya sumber daya yang tersedia tidak selalu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Misalnya, jumlah lapangan pekerjaan terbatas, jumlah sumber daya alam juga terbatas, begitu pula modal dan alat produksi. Karena itulah dibutuhkan sistem yang mampu mengatur bagaimana sumber daya digunakan secara efektif dan adil agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Selain itu, sistem ekonomi juga sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi menentukan apakah masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang atau justru hanya kelompok tertentu saja yang mendapatkan keuntungan. Karena itu, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan tujuan dan cara pandang mereka terhadap kegiatan ekonomi. Ada negara yang percaya bahwa masyarakat harus memberikan kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya agar ekonomi berkembang cepat. Ada juga negara yang percaya bahwa pemerintah harus ikut campur secara besar-besaran agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh orang kaya saja. Sementara dalam ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya kekayaan, tetapi juga dari keadilan, keberkahan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, memahami sistem ekonomi sangat penting, sebab dengan memahami sistem ekonomi, kita bisa mengetahui bagaimana sebuah negara mengatur kehidupan masyarakatnya dan bagaimana sebuah sistem dapat menciptakan kesejahteraan atau justru menimbulkan ketimpangan sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Teman-teman, setiap di negara di dunia ini memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Ada negara yang lebih bebas dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Ada yang sebagian besar ekonominya dikendalikan oleh pemerintah, dan ada juga yang mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan nilai agama seperti ekonomi syariah. Perbedaan tersebut tentu tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhi,
mengapa suatu negara memilih sistem ekonomi tertentu. Faktor-faktor ini biasanya berkaitan dengan sejarah negara, budaya masyarakat, kondisi politik, ideologi, dan perkembangan teknologi. Ya, oke. Faktor yang pertama yang mempengaruhi sistem ekonomi adalah ideologi negara. Ideologi dapat dipahami sebagai cara pandang atau keyakinan dasar yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Negara yang percaya bahwa kebebasan individu adalah hal penting biasanya lebih dekat dengan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, masyarakat diberikan kebebasan luas untuk membuka usaha, memiliki perusahaan, dan mencari keuntungan. Sebaliknya, negara yang percaya bahwa pemerintah harus mengkontrol ekonomi demi menciptakan pemerataan biasanya lebih dekat dengan sistem sosialis. Dalam sistem ini, negara memiliki peran besar dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai urusan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ekonomi syariah dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Selain ideologi, budaya masyarakat juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi. Masyarakat yang terbiasa hidup individualis dan kompetitif biasanya lebih mudah menerima sistem kapitalis karena mereka terbiasa bersaing untuk mencapai kesuksesan pribadi. Sebaliknya, masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong biasanya lebih mudah menerima sistem yang menekankan pemerataan dan kepedulian sosial. Kalau kita melihat masyarakat Indonesia, budaya gotong royong sebenarnya masih sangat kuat. Kita masih sering melihat masyarakat saling membantu ketika ada tetangga yang kesulitan, melakukan kerja bakti bersama, atau mengumpulkan bantuan sosial ketika terjadi bencana. Nilai-nilai seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan konsep ekonomi syariah yang mengajarkan pentingnya zakat, sedekah, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Selain itu, sejarah dan kondisi politik juga mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Negara yang pernah mengalami penjajahan, perang, atau krisis ekonomi biasanya memiliki pengalaman yang mempengaruhi kebijakan ekonominya. Misalnya, ada negara yang memilih sistem sosialis karena ingin menciptakan
pemerataan ekonomi setelah mengalami ketimpangan sosial yang sangat besar. Ada juga negara yang memilih kapitalisme karena ingin mempercepat pertumbuhan industri dan investasi. Kondisi politik juga sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Ketika kondisi politik stabil, masyarakat dan investor merasa lebih aman untuk menjalankan usahanya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi biasanya berjalan lebih baik. Sebaliknya, ketika kondisi politik tidak stabil, harga barang dapat naik, lapangan pekerjaan berkurang, dan ekonomi menjadi terganggu. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi. Dulu masyarakat harus datang langsung ke pasar untuk membeli barang atau melakukan transaksi. Sekarang, hampir semua aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara digital. Orang biasanya berjualan melalui marketplace, membayar menggunakan dompet digital, memesan makanan lewat aplikasi, bahkan bekerja secara online tanpa harus keluar rumah. Perkembangan teknologi seperti ini dapat membuat sistem ekonomi terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian sistem ekonomi kapitalis. Apa sih itu yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis? Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling digunakan di dunia modern. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa banyak menggunakan sistem kapitalis karena dianggap mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan mendorong perkembangan teknologi. Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sangat besar kepada individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat bebas membuka usaha, bebas memiliki perusahaan, bebas menentukan harga barang, bebas melakukan investasi, dan bebas mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah biasanya hanya sedikit ikut campur dalam pasar, dianggap mampu mengatur dirinya sendiri. Teman-teman, inti utama dari kapitalisme adalah kebebasan dan persaingan. Sistem ini dapat dipercaya bahwa ketika masyarakat diberi kebebasan untuk bersaing, maka mereka akan berlomba-lomba menciptakan sesuatu yang lebih baik. Karena itulah, dalam sistem kapitalis, perusahaan selalu berusaha menghasilkan produk terbaik agar dapat menarik perhatian konsumen. Kalau kita lihat kehidupan sekarang, hampir semua perkembangan teknologi yang kita gunakan merupakan hasil dari persaingan dalam sistem kapitalis. Misalnya smartphone,
Setiap tahun selalu muncul model baru dengan fitur yang lebih canggih. Perusahaan teknologi saling bersaing menciptakan inovasi karena mereka ingin menjadi yang lebih terbaik dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Begitu juga dengan aplikasi digital seperti media sosial, transportasi online, marketplace, dan layanan streaming. Semua perkembangan sangat cepat karena perusahaan saling berlomba-lomba memenangkan pasar. Dalam sistem kapitalis, keberhasilan seseorang biasanya sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu. Orang yang kreatif, rajin, berani mengambil resiko, dan mampu melihat peluang biasanya memiliki kesempatan besar untuk sukses. Karena itulah kapitalisme sering dianggap mampu memotivasi masyarakat untuk bekerja keras. Selain itu, kapitalisme juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pekerjaan, membuka usaha, dan mengembangkan bisnis sesuai kemampuan masing-masing. Sistem ini membuat masyarakat lebih mandiri karena keberhasilan ekonomi sangat bergantung pada usaha pribadi. Namun, teman-teman, di balik berbagai kelebihannya, sistem kapitalis juga memiliki banyak kelemahan yang cukup serius. Salah satu masalah terbesar dalam sistem kapitalis adalah munculnya kesenjangan sosial. Kenapa sih kesenjangan sosial bisa terjadi? Karena dalam sistem ini orang yang memiliki modal yang jauh lebih besar akan mudah berkembang dibandingkan masyarakat kecil. Misalnya perusahaan yang besar memiliki uang yang cukup untuk membuka banyak cabang, menggunakan teknologi modern, dan melakukan promosi sebesar-besarnya. Sementara itu, usaha kecil sering kesulitan berkembang karena keterbatasan modal. Akibatnya, yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkan masyarakat kecil semakin sulit bersaing. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menciptakan ketimpangan sosial yang besar. Kalau kita lihat di kehidupan nyata, kita bisa melihat ada sebagian kecil orang yang memiliki kekayaan sangat besar, sementara masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah salah satu kritik terbesar terhadap kapitalisme. Selain itu, karena terlalu fokus pada keuntungan, terkadang nilai moral menjadi terabaikan. Ada perusahaan yang rela mengeksploitasi pekerjaan demi mendapatkan profit lebih besar. Misalnya memberikan gaji yang rendah,
jam kerja yang terlalu panjang, atau tidak memberikan hak pekerjaan dengan layak. Tidak hanya itu, ada juga perusahaan yang merusak lingkungan demi menekankan biaya produksi. Contohnya membuang limbah sembarangan, menebang hutan secara berlebihan, atau menggunakan sumber daya alam tanpa memikirkan dan dampak jangka panjang. Dalam beberapa kasus, bahkan muncul monopoli. Monopoli adalah kondisi ketika satu perusahaan menguasai pasar sehingga perusahaan lain sulit bersaing. Kalau sudah terjadi monopoli, maka perusahaan besar bisa menentukan harga sesuka hati karena tidak memiliki pesaing yang kuat. Teman-teman, dari sini kita bisa memahami bahwa kapitalisme sangat mampu menciptakan kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Namun, sistem ini juga sering menimbulkan masalah sosial karena terlalu menekankan kebebasan dalam keuntungan pribadi. Karena itulah, banyak ahli mulai mencari sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, moral, dan kesenjangan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi sosialis. Setelah membahas sistem kapitalis, sekarang kita masuk pada sistem ekonomi sosialis. Sistem ini lahir sebagai bentuk kritik terhadap kapitalisme yang dianggap menciptakan ketimpangan sosial terlalu besar. Kalau dalam kapitalisme, masyarakat diberikan kebebasan sangat luas dalam menjalankan kegiatan ekonomi, maka dalam sistem sosialis justru negara memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kondisi masyarakat. Dalam sistem sosialis, pemerintah menguasai alat-alat produksi seperti pabrik, perusahaan besar, sumber daya alam, dan distribusi barang. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Sistem sosialis percaya bahwa negara harus ikut campur secara langsung agar kesejahteraan masyarakat dapat dibagi secara lebih merata. Karena itu, pemerintah biasanya mengatur harga barang, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Misalnya dalam beberapa negara sosialis, pemerintah menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis atau dengan biaya yang sangat murah. Negara juga berusaha memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan pekerjaan dan membutuhkan hidup yang lebih layak. Teman-teman, kalau dilihat sekilas, sistem ini memang terlihat lebih adil karena negara berusaha melindungi masyarakat kecil agar tidak kalah bersaing dengan kelompok yang memiliki modal besar. Dalam sistem sosialis, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang terlalu miskin
atau terlalu kaya. Karena itu, distribusi kekayaan lebih dikontrol oleh negara. Namun, memiliki tujuan yang baik, sistem sosialis juga memiliki kelemahan karena hampir semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Masyarakat menjadi kurang bebas dalam menjalankan usaha. Kreativitas dan inovasi seringkali berkembang lebih lambat karena masyarakat tidak memiliki banyak ruang untuk bersaing. Misalnya, seorang memiliki ide bisnis yang bagus, tetapi proses perkembangannya harus melalui banyak aturan pemerintah sehingga menjadi lebih lambat dan sulit berkembang. Selain itu, masyarakat juga bisa menjadi terlalu bergantung kepada negara. Akibatnya, semangat untuk bekerja keras dan bersaing menjadi menurun. Masyarakat merasa semua kebutuhan sudah disediakan pemerintah. Dalam beberapa kasus, kontrol pemerintah yang terlalu besar juga menyebabkan birokrasi menjadi rumit dan tidak efisien. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat dibandingkan negara yang memberikan kebebasan lebih besar kepada masyarakat. Teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa sistem sosialis memang berusaha menciptakan pemerataan ekonomi dan melindungi masyarakat kecil. Tetapi sistem ini juga memiliki tantangan dalam hal inovasi, kreativitas, dan kebebasan individu. Karena itu, banyak negara masih tidak menggunakan sistem sosialis secara penuh, tetapi mencoba menggabungkan beberapa unsur dari sistem lain agar ekonomi tetap berkembang, namun kesejahteraan masyarakat juga tetap diperhatikan. Selanjutnya kita masuk ke bagian sistem ekonomi syariah. Teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan utama kita, yaitu sistem ekonomi syariah. Berbeda dengan kapitalis yang terlalu fokus pada keuntungan atau sosialisme yang terlalu menekankan kontrol negara. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi untuk mencari uang, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika seseorang bekerja dengan jujur, berdagang secara halal, membantu orang lain, dan tidak merugikan pihak lain, maka aktivitas tersebut memiliki nilai ibadah
ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, penting sekali kita memahami bahwa Islam tidak pernah melarang seseorang menjadi kaya. Bahkan dalam sejarah Islam, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan pedagang sukses dan memiliki kekayaan besar. Namun Islam mengatur bagaimana cara memperoleh kekayaan tersebut agar tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar aturan syariat. Karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan nilai kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dalam ekonomi syariah, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi. Islam melanggar praktik seperti riba, penipuan, monopoli, korupsi, dan grahar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya dalam jual beli, seseorang penjual harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur. Tidak boleh menyembunyikan cacat barang demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau dalam sistem kapitalis, keuntungan sering menjadi tujuan utama, maka dalam ekonomi syariah, keuntungan harus diperoleh dengan cara yang halal dan baik. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa kekayaan memiliki fungsi sosial. Artinya, harta tidak boleh hanya dinikmati sendiri tanpa peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah serta infak agar kekayaan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Teman-teman, salah satu hal yang membuat ekonomi syariah berbeda adalah adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam Islam, manusia tidak hanya diajarkan mencari keuntungan dunia, tetapi juga harus memikirkan keberkahan dan tanggung jawab di akhirat nanti. Karena itu, dalam ekonomi syariah, moral dan etika sangat penting. Bisnis tidak boleh dijalankan dengan cara curang, menipu, atau merugikan orang lain. Tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan saling membantu. Kalau kapitalisme terlalu fokus pada kebebasan individu dan sosialisme terlalu fokus pada kontrol negara, maka ekonomi syariah mencoba menciptakan keseimbangan di antara keduanya. Dalam ekonomi syariah, masyarakat tetap diberi kebebasan untuk berusaha dan mencari keuntungan, tetapi kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan moral
sesuai aturan syariah. Selanjutnya kita akan membahas larangan riba dalam ekonomi syariah. Teman-teman, salah satu pembahasan paling penting dalam ekonomi syariah adalah larangan riba. Ketika berbicara tentang ekonomi Islam, pembahasan mengenai riba hampir selalu menjadi perhatian utama karena riba dianggap sebagai praktik yang merusak keadilan ekonomi. Secara sederhana, riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. Dalam kehidupan modern, riba sering dikaitkan dengan bunga yang memberatkan pihak peminjam. Islam melarang riba karena dianggap menciptakan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko, sedangkan pihak lain justru semakin terbebani. Coba kita lihat kondisi pada saat ini. Banyak orang meminjam uang karena kebutuhan mendesak. Misalnya untuk biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, karena adanya bunga dan denda yang tinggi, utang tersebut justru semakin bertambah dan sulit dilunasi. Fenomena ini sering terjadi pada pinjaman online ilegal. Awalnya seseorang meminjam uang dalam jumlah kecil, tetapi karena bunga yang harus bertambah, akhirnya utang menjadi berkali-kali lipat. Akibatnya mereka mengalami tekanan ekonomi, bahkan tekanan mental karena tidak mampu membayar utang tersebut. Itu perbandingan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan syariah. Setelah mempelajari karakteristik masing-masing sistem ekonomi secara terpisah, langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan secara langsung antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan syariah. Perbandingan ini penting karena dapat membantu memahami perbedaan mendasar yang terdapat dalam tujuan, cara kerja, peran pemerintah, kepemilikan sumber daya, hingga nilai-nilai yang menjadi dasar dalam setiap sistem ekonomi. Dengan memahami perbedaan tersebut, dapat diketahui mengapa sistem negara memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda serta bagaimana masing-masing sistem berupaya menjawab berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip utama dalam kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, masyarakat diberikan kebebasan yang luas untuk memiliki harta, mendirikan usaha, melakukan investasi, menentukan harga, serta mencari keuntungan. Pemerintah hanya berperan dalam batas tertentu dan tidak terlalu banyak melakukan intervensi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kapitalisme percaya bahwa mekanisme pasar dan persaingan bebas akan menghasilkan efisiensi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi dalam sistem kapitalis biasanya diukur melalui tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi, keuntungan perusahaan, dan
kemampuan individu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Di sisi lain, sistem ekonomi sosialis memiliki pandangan yang berbeda. Sistem ini menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam mengatur kegiatan ekonomi. Alat-alat produk yang penting seperti perusahaan besar, sumber daya alam, dan berbagai sektor strategis umumnya berada di bawah kendali pemerintah. Tujuan utama sistem sosialis adalah menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial yang dapat muncul akibat persaingan ekonomi. Dalam sistem ini, negara berusaha memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik lainnya yang lebih besar dalam menentukan kebijakan ekonomi, mengatur harga, serta mengelola distribusi sumber daya. Sementara itu, sistem ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari kedua sistem tersebut. Ekonomi syariah tidak menempatkan kebebasan individu sebagai tujuan utama sebagaimana kapitalisme, tetapi juga tidak memberikan kendali penuh kepada negara sebagai sosialisme. Ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Dalam sistem ini, manusia diberikan kebebasan untuk bekerja, berusaha, berdagang, dan memiliki kekayaan. Tetapi seluruh aktivitas tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dinilai berdasarkan cara memperoleh keuntungan tersebut. Perbedaan yang cukup jelas juga terlihat dari tujuan akhir yang ingin dicapai oleh masing-masing sistem ekonomi. Kapitalisme lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan individu. Sosialisme lebih menekankan pemerataan kesejahteraan melalui peran negara yang kuat, sedangkan ekonomi syariah berusaha mewujudkan kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual secara bersamaan. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya kekayaan yang dimiliki seseorang, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat, keadilan yang tercipta, serta keberkahan yang diperoleh dalam kehidupan. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari cara pandang terhadap kepemilikan harta dalam kapitalisme. Kepentingan pribadi memiliki kedudukan yang sangat kuat sehingga individu memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola kekayaan. Dalam sosialisme, sebagian besar aset dan alat produksi berada di bawah penguasaan negara untuk kepentingan bersama. Sedangkan dalam ekonomi syariah, kepentingan pribadi diakui dan dilindungi. Namun Islam mengajarkan bahwa seluruh harta dan hakikatnya merupakan titipan dari Allah SWT yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran pemerintah juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Sistem kapitalisme cenderung membatasi campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi karena pasar dianggap mampu mengatur dirinya sendiri. Sistem sosialis memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah untuk mengendalikan aktivitas ekonomi. Apapun dalam ekonomi syariah, pemerintah memiliki fungsi sebagai pengawas, regulator, dan pelindung yang
tugas memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah berusaha mengambil jalan tengah antara kebebasan ekonomi dan pengawasan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial. Selain itu, terdapat perbedaan dalam cara memperoleh keuntungan. Sistem kapitalis umumnya memberikan kebebasan selama kegiatan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dalam ekonomi syariah, keuntungan harus diperoleh melalui cara yang halal, adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Karena itu, Islam melarang praktik riba, penipuan, gharar, monopoli yang merugikan masyarakat, serta berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan. Larangan-larangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi. Melalui perbandingan ini dapat kita pahami bahwa masing-masing sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kapitalisme memiliki keunggulan dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sosialisme berupaya menciptakan pemerataan dan melindungi dan perlindungan sosial yang lebih luas. Sementara ekonomi syariah berusaha menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, tanggung jawab sosial, dan keberkahan sehingga terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yaitu ada ciri utama dan keunggulan ekonomi syariah. Setelah membandingkan berbagai sistem ekonomi yang ada, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah memiliki sejumlah ciri khas yang membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Ciri tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme ekonomi, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, spiritual, yang menjadi landasan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Salah satu ciri utama ekonomi syariah adalah adanya keterkaitan yang erat antar aktivitas ekonomi dan nilai-nilai agama. Dalam ekonomi syariah, kegiatan ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat di Islam. Mencari keuntungan diperbolehkan, namun keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Ciri berikutnya adalah menekankan pada prinsip keadilan. Keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam kegiatan ekonomi. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keuntungan dengan cara menindas atau mengeksploitasi pihak lain. Karena itulah ekonomi syariah melarang praktik riba, penipuan, korupsi, monopoli yang merugikan masyarakat, serta berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan mengembangkan usaha. Namun, pada saat yang sama, Islam mengajarkan bahwa harta memiliki fungsi sosial yang harus diperhatikan. Konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bukti bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan bagian penting dari tujuan ekonomi syariah. Selain itu, ekonomi syariah memiliki keunggulan dalam membangun hubungan ekonomi yang lebih manusiawi. Sistem
ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas ekonomi. Setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan manfaat dan kemudaratan yang mungkin muncul bagi individu maupun masyarakat. Keunggulan lainnya adalah prinsip bagi hasil yang digunakan sebagai alternatif terhadap sistem bunga atau riba. Melalui mekanisme bagi hasil, keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip ini menciptakan hubungan kerjasama yang lebih seimbang karena tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan tanpa ikut menanggung resiko usahanya. Dengan berbagai karakteristik tersebut, ekonomi syariah berusaha menghadirkan sistem ekonomi yang tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, dan membangun kehidupan ekonomi yang lebih beretika. Inilah yang menjadikan ekonomi syariah sering dipandang sebagai sistem yang berupaya menyeimbangkan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini, dapat dipahami bahwa sistem ekonomi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berperan dalam mengatur bagaimana kebutuhan masyarakat dipenuhi, bagaimana sumber daya digunakan, serta bagaimana kesejahteraan dapat diwujudkan. Setiap negara membutuhkan sistem ekonomi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonominya, agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara teratur dan terarah. Pembahasan mengenai sistem ekonomi menunjukkan bahwa setiap sistem memiliki karakteristik, tujuan, dan cara kerja yang berbeda. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan yang luas kepada individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehingga mampu mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun di sisi lain, sistem ini juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial karena keberhasilan ekonomi seringkali mudah dicapai oleh kelompok yang memiliki modal dan sumber daya yang lebih besar. Sementara itu, sistem ekonomi sosial hadir dengan tujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui peran negara yang sangat dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sistem ini berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Akan tetapi, pengendalian yang terlalu besar dari pemerintah seringkali membatasi kebebasan individu dan memperlambat perkembangan inovasi serta kreativitas dalam dunia usaha. Di antara kedua sistem tersebut, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menempatkan sistem sebagai prinsip utama. Ekonomi syariah tidak menolak kepemilikan pribadi dan tidak melarang seseorang untuk memperoleh keuntungan, tetapi seluruh aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, tujuan ekonomi tidak hanya sebatas memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga menunjukkan kemaslahatan dan keberkahan dalam kehidupan. Melalui pembahasan ini mengenai larangan riba, dapat dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dalam hubungan ekonomi. Islam tidak menghendaki adanya pihak yang memperoleh keuntungan dengan membebani atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, ekonomi syariah mengembangkan berbagai mekanisme yang lebih adil seperti sistem bagi hasil yang menempatkan keuntungan dan risiko secara proporsional di antara para pihak yang bekerja sama. Selain itu, ekonomi syariah juga memiliki instrumen
sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial dan membantu menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berupaya membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan. Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berusaha mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral dalam satu kesatuan yang utuh. Sistem ini memberikan ruang bagi individu untuk berkembang dan berusaha, namun tetap mengedepankan tanggung jawab sosial serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi masyarakat muslim, tetapi juga menawarkan nilai-nilai universal yang dapat mendukung terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih adil. Selain itu, perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks pada era modern saat ini juga menunjukkan pentingnya penerapan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan dan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, serta kesejahteraan sosial masyarakat. Berbagai permasalahan seperti kesenjangan ekonomi, praktik monopolis, krisis keuangan, kemiskinan, dan ketidakadilan distribusi kekayaan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara. Dalam kondisi tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai salah satu alternatif sistem ekonomi yang menawarkan keseimbangan antara kebebasan individu, tanggung jawab sosial, dan nilai spiritual sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara lebih sehat dan berkelanjutan. Semoga materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbandingan sistem ekonomi, ciri utama ekonomi syariah. Diharapkan pemahaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melihat berbagai fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat, sekaligus mendorong penerapan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh tidak hanya menambahkan wawasan tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam mengikuti perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang dipelajari sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.